Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baiklah, perkenalkan nama saya Aldi Nurzaki, NIM 2012 01881 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Sultan Taha, Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi video dari mata kuliah Qiraatul Kutub Fikih yang berjudul tentang wudhu. Wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Menurut bahasa, wudhu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, tangan, kepala hingga kaki. Dan membersihkan najis-najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bait, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kaki dan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Ada beberapa niat rukun wudhu dan tata caranya. Yang pertama yaitu niat untuk wudhu. Kita bisa membacanya dalam hati dengan yang berbunyi, nawaitul wudu'a lil raf'il hadasi asghari fardalillahi ta'ala, yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Batasan wajah adalah bagian kening tepat tumbuhnya rambut hingga ke dagu. Area batasan wajah harus terkena wudu dalam rukun wudu, sebagaimana dalam Al-Quran yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki. Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan hingga ke siku. Sebenarnya boleh-boleh saja untuk membasuh tangan hingga ke siku. Bisa memulai dari siku sampai ke jari-jari, ataupun sebaliknya dari jari-jari ke siku. Dimulai dari tangan kanan dan tangan kiri, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai ke siku sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangannya yang kiri sampai ke siku sebanyak 3 kali. Riwayat muttafaqun alaih. Yang keempat yaitu mengusap kepala. Mengusap kepala ini termasuk juga dari bagian lainnya, yaitu mengusap kedua telinga, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian beliau mengusap kepala dengan tangannya dengan cara menyapunya dari depan ke belakang. Beliau memulainya dari depan kepala, ditarik ke belakang hingga ke tekuk, kemudian mengembalikan lagi ke bagian depan kepalanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kelima, mencuci kaki hingga mata kaki. Dalam hal ini yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya.
tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini seperti rambut atau bulu-bulu kaki dan lainnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki. Riwayat muttafaqun alaih. Dan yang terakhir yang keenam yaitu tertib. Yang dimaksud dengan tertib sebagian dari rukun wudhu adalah melakukan gerakan wudhu yang dilakukan secara berurutan, seperti memulai dari kumur-kumur, mengusap kepala, mengusap wajah, tangan hingga ke siku atau sebaliknya, kepala, dua telinga hingga kaki. Misalnya apabila ada orang berwudu secara tidak berurutan, maka wudunya tidak sah karena tidak tertib, dan tidak dibenarkan pula adanya jarak panjang antara satu anggota tubuh dengan anggota lainnya. Misal seperti kita membasuh kedua tangannya dari jari-jari sampai ke bagian lengan otot ini, itu tidak dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, ada seseorang yang berwudu, lantas bagian kuku kakinya tidak terbasuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan bersabda, ulangilah dan perbaguslah wudumu. Lantas ia pun mengulanginya dan kembali untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hukum wudu, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum ini. Oleh karena itu, para fuqaha membagi wudu menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu wajib. Hukum berwudu dihukumi wajib apabila hendak melaksanakan ibadah seperti sholat, sujud tilawah, tawaf, dan menyentuh mushaf. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Dan dalil berupa ijma yang disampaikan oleh Ibnu Rashid yang berbunyi, adapun secara ijma atau kesepakatan, sesungguhnya tidak nukil dari seorang pun muslim untuk menyelisih perkara tersebut. Yang kedua yaitu sunnah. Wudu hukumnya sunnah ketika melakukan semua amal-amal kebaikan, misalnya seperti zikir atau tidur ataupun berjima dengan istrinya. Setelah melakukan kemaksiatan atau marah atau membaca Al-Quran dan memandikan jenazah. Sebagaimana hadis yang berbunyi, apabila beliau junub dan hendak makan atau tidur, beliau berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang ketiga yaitu makruh. Hukum wudu makruh apabila seseorang yang telah berwudu tapi tidak melaksanakan ibadah, maka wudu tersebut harus diulanginya lagi. Dan yang keempat, haram. Hukum wudu dapat dihukumi haram apabila seseorang yang berwudu menggunakan air hasil mencuri, air yang tidak suci, dan semisalnya. Demikianlah video yang singkat ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.